Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Karindiani dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 2001-04-100. Baik, di sini saya akan mereview artikel atau jurnal yang berjudul Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Perspektif Filsafat Hukum Islam, yang ditulis oleh Bapak Ramdan Wagianto dari Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Artikel ini berjumlah 24 halaman yang dimulai dari abstrak atau pendahuluan dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, kemudian artikel ini membahas betapa pentingnya peraturan pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari filsafat hukum Islam atau maqasid asy-syariah. Penulis memberikan pandangan bahwa peraturan tersebut merupakan sesuatu yang memang semestinya dilakukan. Hal ini melihat implementasi perkawinan usia anak di masyarakat yang masih relatif tinggi, kematian ibu dan anak, rendahnya sumber daya manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan anak. Dan kemiskinan merupakan dampak yang terjadi jika perkawinan anak terus dibiarkan terjadi. Peraturan pencegahan perkawinan usia anak sejalan dengan maqasid asy-syariah, yaitu hifzul annas atau perlindungan jiwa, kepedulian terhadap keluarga. Dan lalu usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika si laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun demikian, dalam eksistensi pasal tersebut telah mendapat sorotan sebagian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan usia yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan usia anak, yang dimana dalam kapasitas sebagai seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, dari keluarga, masyarakat, dan negara. Melihat pasal tersebut berpotensi besar pada praktik perkawinan anak, maka beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mengambil langkah cepat untuk mengeluarkan kebijakan pada perkawinan anak. Nah, lalu adanya kebijakan tersebut, penulis memandang bahwa persoalan perkawinan usia anak sudah merupakan penyakit yang akut di masing-masing daerah yang harus segera dicarikan solusinya. Dan sangat tepat sebenarnya jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan direvisi, terutama pasal 7 ayat 1 dan 2. Upaya revisi inilah yang terus diperjuangkan oleh beberapa pihak dan didukung oleh organisasi PBB di bidang anak, UNICEF, dan ulama perempuan di Indonesia. Dan lalu usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika si laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun demikian, dalam eksistensi pasal tersebut telah mendapat sorotan sebagian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan usia yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan usia anak, yang dimana dalam kapasitas sebagai seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, dari keluarga, masyarakat, dan negara. Melihat pasal tersebut berpotensi besar pada praktik perkawinan anak, maka beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mengambil langkah cepat untuk mengeluarkan kebijakan pada perkawinan anak. Nah, lalu adanya kebijakan tersebut, penulis memandang bahwa persoalan perkawinan usia anak sudah merupakan penyakit yang akut di masing-masing daerah yang harus segera dicarikan solusinya. Dan sangat tepat sebenarnya jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan direvisi, terutama pasal 7 ayat 1 dan 2. Upaya revisi inilah yang terus diperjuangkan oleh beberapa pihak dan didukung oleh organisasi PBB di bidang anak, UNICEF, dan ulama perempuan di Indonesia. Apalagi dalam rangka menciptakan Indonesia Emas, maka perlu dilakukan pembenahan-pembenahan termaksud dalam persoalan perkawinan. Tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu butir pasalnya, yaitu yang bertujuan
Yang pertama, mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera. Yang ketiga, mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dan yang keempat, mencegah terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas ibu dan anak, mencegah putus sekolah, dan menurunkan angka kemiskinan. Dan lalu, dalam artikel ini juga membahas secara filosofis, hukum Islam harus dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan fondasi bagi hukum Islam. Itulah yang disebut dengan falsafah hukum Islam. Demikian pula peraturan-peraturan tentang pencegahan perkawinan pada anak usia tersebut. Tentu juga dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait, sehingga semua tujuan yang tertera dalam peraturan tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang dimaksud berupa penjagaan terhadap kebutuhan seperti primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan dengan maksud mencari hukum yang terbaik. Dan lalu ada beberapa poin penting dalam artikel ini. Yang pertama, usia perkawinan dan perkawinan anak dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Ada poin-poin kecilnya. Yang pertama, ada usia perkawinan dan perkawinan anak dalam hukum Islam. Poin yang penting yang kedua, ada B, usia perkawinan dan perkawinan anak dalam perundang-undangan Indonesia. Dan yang terakhir, ada pencegahan perkawinan pada usia anak dalam perspektif filsafat hukum Islam. Baik, hanya itu saja review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.